Oke, selamat siang. Halo, halo. Ntar ya. Oke. Shalom, shalom, shalom. Oke. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Selamat malam. Selamat siang. Gara-gara kebiasaan live malam saya nih. Oke. Selamat bergabung ya. Welcome semua, welcome semua. Oke, saya buat dulu ya. Oke. Saya akan bikin dulu temanya ya. Semoga ini cukup ya. Saya bikin dulu temanya. Apa yang Ela desce, ela sobe, no ya. baile é pressão. Vai linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. Apa yang salah? Dengan Fez promessa, jurou lealdade, mas mostrou que só viveu de falsidade. Em meu mundo, recebi veneno. Você foi golpe baixo, amor pequeno. Matadora, teu jogo sujo não me controla. Matadora, apa yang salah dengan Oke. Apa yang salah dengan Islam? Ya. Apa yang salah dengan Islam? Sebenarnya harusnya apa yang tidak salah dengan Islam? Oke. Silakan naik ya, kita bahas ini ya. Karena kayaknya kalau kalian itu selalu merasa diri kalian itu Kristen, mendiskusikan sesuatu kalian pikir salahnya di mana? Apa yang salah dengan itu, Waymaker? Eda? Apa yang salah dengan itu, Waymaker? Nothing's wrong with that, okay? Gak ada yang salah dengan itu, ya. Hanya kalau kamu tanya, apakah itu cucunya? Ya, tentu tidak. Ya, di dalam kartu keluarga ini istrinya. Ya. Jadi saya mau bertanya sama kalian, apa yang tidak salah dengan Islam ini? What's wrong with you, ya? What is not wrong?
with you. Hmm? Wira mencari jodoh. Sae Bang ya saya nih. Yuk silakan. Udah pada makan kan? Jadi kalian kan nggak inilah ya, nggak kayak orang kesurupan nanti ya. Ya, saya bahas satu dulu lah ya. Yang menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu ditanyakan ya. Ini apa yang salah dengan ini? Ya, tadi yang pertama-tama hadir pasti lihat ayat yang saya keluarkan tadi ya. Ya, itu adalah An-Nisa 3 ya. An-Nisa 3 deh. Ya. An-Nisa 3, apa yang salah dengan itu, Waymaker? kepencet. Ya, sabar. Nah, ini ya ayatnya ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat zolim. Ya, kayak gini. Nih, ya. Nih surat An-Nisa. Malam ini nikah sah, nikah lagi sah katanya sama tuh. Iya, jelas. Gak perlu yang namanya izin dari istri yang lain ya. Ya, begitu kalian mau langsung ya, saat itu juga bisa kawin. Ya halo. Selamat siang. Lulang. Siang. Ya, kamu muslim? Ada. Ya alhamdulillah muslim. Ada apa dengan Al-Quran saya tuh? Pasti nggak ada yang salah ya? Iya. Betul? Kamu yakin Iya, nggak ada yang karena itu salah bukan- dengan Quranmu iya. ini? Karena Al-Quran bukanlah Bibel. Banyak itu Ya yang kontradiksi. jelas. Siapa yang bilang Al-Quranmu Bibel? Dan Bibel itu apa sih? Saya mau tanya. Bibel itu buku-buku. Perkumpulan buku. Buku-buku apa tuh? Hah? Buku-buku Buku apa? dongeng. Buku Oh, dongeng. buku dongeng. Kayak Ya. itu ya, kayak hadis-hadismu ya. Enggak ada. Loh, Quranmu Enggak. aja dongeng loh. Kamu nggak tahu? Benar tidak bahwa Enggak. matahari itu sudah tenggelam di lumpur hitam? Benar nggak? Enggak, itu semua. Di dalam Saya Quranmu. tahu itu. Saya Dengar tahu, dulu, saya Lang. tahu. Lulang. Iya, oke, Kamu bilang jelaskan. tadi soal dongeng, ya kan? Soal dongeng. Apakah benar dalam Quran matahari itu tenggelam di lumpur hitam? Itu dongeng apa bukan? Enggak, itu ayat itu menjelaskan tentang. Sebentar dulu, saya tahu, jangan tertawa loh, jangan, kamu nggak bisa tipu saya di sini, nggak bisa tipu saya di sini. Ayat itu menjelaskan tentang Zulkarnain melihat matahari, bukan matahari di dalam lumpur, tidak, penjelasannya nggak seperti itu loh. Jangan kamu muter-muter Al-Quran saya di sini, saya tahu. Kau jelas dulu tentang Tuhan kamu, silakan. Tahu nggak? Woi, Saya tahu. Tadi saya gimana? menjelaskan, kamu dengar. Surat berapa? Kamu dengar nggak? Gimana? Surat berapa?
Ya, begini. Ayat itu menjelaskan tentang penglihatan Zulkarnain di matanya Zulkarnain, bukan kamu menyimpulkan seperti itu. Jangan Oke, gitu. kita lihat ya. Apa kata Quranmu ya? Kamu yang bohong ini ya. Apa itu? Coba kita lihat ya. Saya tahu Al-Quran itu. Kita lihat dulu, sabar dek ya. Umur berapa kamu panggil saya, Dek? Umur berapa kamu? Sebentar, sabar Lulang Masih ya. Kamu bocil kok aja panggil marah-marah? saya, Dek. Gak ada yang bocil di sini dek ya. Umur Anak berapa saya kamu? anak saya udah dua ya. Umur tadi lihat dari Lihat. anak loh. Lihat di sini Umur tadi lihat ya. dari anak. Lihat di sini Lulang ya. Hingga Silakan. ketika dia telah sampai tempat terbenam matahari dan dia mendapatinya terbenam dalam mata air lumpur hitam. Kok dia mendapati? Si Lulang bohong. Kenapa kamu Oke. jadi tukang Saya menjelaskan. bohong? Dengar dulu. Itu ya, saya bilang ini kapasitas Kristen ini. Lulang. Biar saya menjelaskan Inilah yang tentang. namanya kitab dongeng. Mana ada Biar saya yang matahari menjelaskan. didapati di lumpur hitam. Oke, biar saya menjelaskan. Saya menjelaskan, biarlah saya menjelaskan. Takut kalau saya menjelaskan. Saya udah diem loh, Lulang. Oke. Jangan norak. Ayat itu sebentar. Apaan nih? Ayat itu menjelaskan tentang Zulkarnain, betul apa tidak? Saya bilang nih. Betul. Ya Betul iyalah. apa tidak? Zulkarnain Iya, memang. itu Terus? bukan berarti. Oke, diam. Bukan berarti matahari itu di dalam lumpur loh. Ayat itu Loh, penjelasannya ini apa? itu di dalam penglihatan Ini Zulkarnain. apa? Iya, Dan dia kamu bisa mendapati. Ini mendapati. kamu Apakah ini yang menceritakan ini siapa, saya tanya? Yang menceritakan Zulkarnain ini perkataan siapa? Hah? Quranmu ini perkataan siapa? Oke. Ini yang perlu kamu pahami. Oke. Jawab aja. Ini- Quranmu Oke, perkataan Al-Quran siapa? ini. Oke. Dengar dulu kau. Astagfirullahaladzim. Quran ini perkataan siapa? Iya, dengar dulu. Nah, kan? Niat sendiri. Oke, diam dulu, diam kau. Quran Ayat itu ini menjelaskan gini loh, betul itu perkataan tertulis. siapa? Saya tanya. Jangan bertele-tele, Qurannya perkataan siapa? Saya tanya. Ini Quran ini perkataan siapa? Itu astagfirullah. Inilah kapasitas Kristen, modal bertanya nggak mau Quran ditanya ini nih. perkataan Kita mau siapa? jelas Saya aja. tanya. Mau jelaskan aja, Dijawab. mereka masih potong-potong. Iya, dijawab. Itu kalam Quran Allah, ini kalam perkataan Allah. siapa? Kamu Kalau kalamullah berarti Kamu tahu- perkataan Allah. Perkataan Allah. apa? Perkataan Allah ini. Artinya kalam Allah itu apa? Iya. Hah? Iya, perkataan Allahmu bukan. Apa itu kalam Allah? Perkataan Allahmu bukan, saya Apa itu tanya. kalam Allah? Kamu bisa ditanya enggak? Dari tadi kok menghindar pertanyaan saya, kenapa? Ini perkataan Itu saya menghindar Allahmu, pertanyaan. perkataan Allahmu saat kamu bilang di sini si Zulkarnain kata Allahmu mendapati matahari terbenam dalam lumpur hitam. Iya. Apanya Yang yang ngomong salah? Allah, Apanya bukan yang yang salah? ngomong kamu. Gimana sih? Jadi kau bilang Allahmu ini sudah Iya, bohong. maksudnya gimana? Allahmu bohong. Hah? Maksudnya Kamu bilang Apa tadi ini ini penjelasan? bukan mendapati. Kau Saya bilang nggak ngerti tadi loh, ini Mbak. pandangan Penjelasan kamu gimana? pandangan si Zulkarnain. Kamu yang bilang tadi. Terus? Nah, Terus? padahal ini perkataan Allahmu, dia menceritakan bahwa Zulkarnain mendapati artinya apa? Menemukan, betul gak? Betul tidak? Mendapati itu Terus. artinya menemukan. Kalau dia menemukan, Allahmu yang bilang menemukan, bukan pakai mata dia sendiri. Jadi dia sedang menceritakan si Zulkarnain itu, saya melihat begitu. Yang ngomong Allahmu, botol. Iya, terus apa? Kau bilang tadi Maksudnya ya, gimana, Mbak? bahwa kitab saya dongeng, simpulin padahal aja, Mbak. kitabmu Nggak yang nyambung kau dongeng. ini. Nggak Kitabmu nyambung. ini dongeng. Nggak nyambung kau ini. Kenapa nggak nyambung? Kamu tadi bilang kitab saya dongeng, ternyata Allah mau bilang matahari sudah terbenam di lumpur hitam.
Makanya kau dengar dulu, Ten. Dengar dulu, Dari Ten. tadi kau bilang Ten, dengar dulu, Ten. dengar-dengar. Saya bilang ini adalah perkataan Allah. Kau mau menentang perkataan Allahmu? Hah? Mau kau tentang ini bahwa matahari sudah Saya terbenam capek di ini. lumpur hitam? Hah? Kamu mau Oke, menentang open ini cam enggak? kau. Kita dulu diskusi. Baik-baik Kau aja. mau Oke, menentang kita pakai ini waktu. enggak? Hah? Open cam Kau mau kau. menentang ini? Open cam kau, kita dulu diskusi. Saya tanya, kau menentang perkataan Allahmu tidak? Kau menentang perkataan Allahmu tidak? Hah? Open cam kau, kita dulu diskusi. Nih, Open cam kau. Diskusi kalau kita dulu. Muhammad Baik-baik aja. punya muka, dengar dulu Tema Lulang. apa yang Kalau kamu mau? Muhammad ya Tema kamu apa kasih yang kamu tunjuk mau saya, bawa? kamu kasih tunjuk saya mukanya Muhammad dulu, baru saya open cam. Ini saya open cam ini open cam dengan menunjukkan data. Apanya lagi nih? Eh? Maksudnya apa? Coba Jangan nyerang kamu pribadi gitu jawab loh. pertanyaan saya. Kenapa kamu menentang perkataan Allahmu sendiri? Open cam kamu. Jawab Open saya, cam kamu kenapa dulu, baru kita diskusi. Diskusi kenapa baik-baik. kamu menentang perkataan Allahmu, Lulang? Aduh, Kenapa kau gimana saya menentang? menantang itu? Oh enggak, macet nggak bisa ya, nggak bisa jawab ya. Maksudnya? Aduh kasihan sekali. Maksudnya apa nih, Mbak? Saya nggak ngerti. Saya tanya kamu, Maksudnya apa nih? kenapa kamu menentang perkataan Allahmu? Hah? Kenapa kau menentang Maksudnya saya perkataan nangkep Allahmu? Saya nangkep gimana loh? Kamu Nggak bilang, ngerti nih, kamu loh. bilang Zulkarnain itu hanya menurut matanya dia saja. Padahal tidak seperti itu kata Allahmu, dia mendapati. Gimana sih kau? Iya, makanya. Dengar. Makanya saya. Tadi Oke, kamu dengar kan dulu, yang dengar ngomong gitu, dulu. Lulang. Lu tuh nggak bisa jawabin Jelas gua. dulu Lu tentang sekarang ketuhanan kamu. kemana-mana. Oh, jelas dulu tentang Kenapa ketuhanan kau kamu. kemana-mana? Di Jelaskan sini tentang dulu. ketuhanan Ini kamu. belum selesai. Kenapa Enggak, kamu aku sudah menentang menjelaskan perkataan itu. Allahmu? Saya sudah Kenapa menjelaskan kau itu. menentang perkataan Saya sudah Allahmu? menjelaskan itu. Kamu buka room. Kalau kamu berani buka room, open cam kau Ya, takut. Mukanya Open cam Muhammad kau. kayak apa? Coba kasih Kalau tunjuk kamu saya berani muka buka Muhammad room, kayak open cam apa. kau. Biar saya open cam. Muka Muhammad kayak siapa? Lalu Kayak kamu. ada apa nih? Nggak nyambung kau. Coba kasih tunjuk Ada saya apa saya muka dengan Nabi Muhammad. Muhammad? Muhammad punya muka nggak? Muhammad Ada punya muka apa? nggak? Yang minta bukan Nabi Muhammad. Yang minta Iya, saya kamu open cam tanya, bukan Nabi Muhammad. Saya yang Allahmu minta punya kamu muka open nggak? cam itu. Allahmu punya muka nggak? Aduh. Kau kan pengen lihat muka saya yang cantik Salah ini. ini. Saya tanya, Ini Allahmu itu kapasitas punya apa muka ini? apa enggak? Ini kapasitas mereka. Masya Allah. Masya Allah, Open cam nggak kamu bisa dulu. jawab kemana-mana. Masya Allah, macet, nggak tahu jawab kemana-mana. Iya. Loh, apaan nih? Turun deh ya. Nggak bisa kok kau jawab. Ya, saya belum ke inti tema, tapi kamu sudah tidak bisa jawab, malah kemana-mana. Ya, dia open cam kayak ganteng aja lu. Ya, lu mau saya open cam tapi nabimu nggak punya muka, Allahmu nggak punya muka. Ya, mikirlah Slim ya, mikir. Ya. Nah, kayak gitulah ya. Siapa lagi? Sisa. Oh, kok hilang Sisa? Nih si Halo. Halo, Agat. Mana? Agatha. Saya dibilang Agatha. Ya, gimana? Kemarin namanya bukan sebatas hiburan. Nama kamu kemarin bukan ini kan? Selamat siang. Selamat siang, Bos. Iya, namamu Iya. kemarin bukan ini kan? Iya. Namamu siapa kemarin? Lupa saya. Loh, nama sendiri lupa. Kok nama Coba sendiri baca lupa? kisah para rasul 4:11, Bos. Yesus Saya nggak adalah lagi buka pertanyaan. Saya mau bawakan tema. Ini ada tema Yesus ini. adalah batu yang dibuang. Bacain dulu. Ini ada tema. Kisah para rasul. Kamu nggak mau ditanya ya?
Kisah para rasul, host. Yesus Saya adalah batu yang saya dibuang. tanya nih, dengar Ya, kalau dengar dulu, cuma mau dengar dulu. framing bisa aja, host. Eh, Yesus adalah batu yang dibuang. kamu Yesus naik ke dibuang. sini cuman beraninya nanya, nggak berani Kalau ditanya. cuma menghujat bisa, host. Kamu Kita nggak berani punya. ditanya. Ah, Ya, ya. giliran gantian. Enggak, kok gantian? Orang belum diapa-apain udah Lah, gantian. gimana Emang aku Yesus ngapain adalah batu kamu? yang dibuang? Emang aku Yesus ngapain adalah kamu? batu Kenapa yang pakai dibuang. gantian? Gimana ini? Hah? Kok Tuhanmu jadi Kamu batu baru dibuang naik ya? ini, kamu baru naik nih. Ya, Terus jelasin tiba-tiba kamu bilang dulu. gantian. Saya ngapain kamu? Kitabmu Yesus adalah batu yang dibuang. Baca, kok takut dibaca Eh, ya? sebatas dengerin ya. Kamu ini Eh, cuman berani bertanya, nggak berani ditanya ya? Yesus adalah Coba batu yang kamu bilang dibuang. dulu, Kitabmu dengar. bacain. Kamu ngaku dulu bahwa Itu kamu nggak banyak berani masih yang ditanya. kontradiksi, yang Coba lucu, biar yang saya berisi jawab. Beneran, porno. saya jawab nanti pertanyaanmu, tapi Ya. kamu bilang dulu, saya nggak berani ditanya, Jawab soalnya saya nggak dulu, tahu jawab tentang dulu. Quran saya. Jawab dulu. Yuk, Yesus bilang adalah dulu. batu yang Kamu mengaku dibuang. dulu, sebatas Yo, kamu mengaku di dulu bahwa kitabmu, kamu nggak tahu apa-apa Yesus tentang adalah batu yang Quranmu. dibuang oleh Ayo, bilang tukang. dulu. Ini tukang yang mau Bilang dulu. Yesus, host. Bilang dulu, kamu Ayo, tidak tahu apa-apa bilang tentang kalau Quranmu. goblok ya. Ayo, bilang. Buka formal goblok Bilang. kau. Ya. Bilang kau nggak berani Jelasin ditanya. dulu. Bilang. Kan Yesus kamu nggak tahu adalah apa-apa. batu Iya kan? percuma dijelaskan Iya sama nggak? oten-oten yang nutup diri. Batas. Percuma. Bilang dulu, Kalau biar mau nanti saya framing, jawab. jawab dulu. Yesus adalah Ya, batu yang sekarang dibuang. kamu Ayo. ngaku dulu. Ayo. Ngaku dulu bahwa kamu Ayo. nggak paham Quran. Nanti saya jawab. Percuma dulu. dijelasin. Karena Bilang orang dulu, nggak kamu nggak waras. paham Quran Waras gitu. dulu, Ya, baru debat sama orang Muslim. Ayo Manusia bilang kau dulu, sembah. kamu nggak ngerti Waras dulu lah, apa-apa host. tentang Baru Quran. berdebat Bilang dengan ya. kami orang Muslim. Waras dulu. Di bawah yang emang kamu nggak waras kok. Minum obat. Ya, sebatas hiburan minum obat sana ya. Ya, udah dibilang. Ya, komal saya ini khusus untuk orang-orang Islam yang canggih, yang pinter, paham Quran. Ya, itu cucunya cantik sekali. Itu bukan cucu, itu istrinya. Ya, istrinya pura-pura ya. Oh sayangku, suamiku jangan cepat mati. Padahal dalam hati mati kelo. Itu bininya, bukan cucunya. Ya. Oke, kita lihat si Ray. Halo Ray. Ray buaya. Halo, selamat siang. Ray buaya. Halo. Loading lama ini. Ray? Halo, Ray? Ray? Di bawah lah ya, di bawah. Capek-capek saya naikin kamu sampai di atas, kamu lagi berantem. Likawoan. Kalian itu kalau nggak jual Tuhan dari batu atau kayu, pasti kalian tidak akan mengenal Yesus. Naiklah likawan. Naiklah. Naik. Nih, saya undang. Ayo, saya undang yuk. Jangan cuman modal typing yuk. Yuk. Saya undang kau likawan ya. Yuk, naik. Ya. Jangan cuma modal typing. Ya triple X naik, triple X ya. Ini penyuka website triple X dia nih. Ayo naik triple X. Ya. Kalian itu perlu dikasih suntikan biar semangat ya. Yuk naik. Ya. Naik ya. Dulu. Naik ya triple X ya. Ya.
yang followernya cuma 63. Yuk naik naik dong. Oke, kita lihat ada Umat Umi. Loh, kok hilang Umat Umi? Kenapa sih Umat Umi hilang? Oke. Halo. Ya, Halo, assalamualaikum. Iya. Iya. Muslim ya? Gimana? Kamu Iya, Muslim? alhamdulillah Muslim. Oke. Saya ada pertanyaan nih. Apa benar katanya kalian itu harus menikahi 2, 3, atau 4? Daripada kumpul kebo kayak oten-oten itu lebih baik nikah kan? Nikah kan mencegah orang dari zina, betul? Oh, nikah itu pasti mencegah ya, betul. Ya, betul. Nabimu punya istri berapa ya? Banyak. Kalau kalian cuma 4, nabimu banyak. Berarti 4 Iya. itu tidak mencegah untuk zina. Wah, kalian Loh, penting nikah. Saya Kayak tanya Daud sekali bisa lagi. 100 ya. Nabimu, dengar dulu Umi. Nabimu itu lebih dari 4, tapi ternyata bahkan itu belum cukup ya. Dia udah punya 9 istri nih ya, seandainya 9 ya. Iya. Kayaknya 12 itu lebih ya. 14. Nah, 14 ya. 14 belum cukup. Dia masih butuh lagi babu buat dia ewong. Iya, itu kelebihan ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau Saya kamu aja bilang menikah udah itu 6 untuk loh. menghindari zina. Kalau babu diewong belum dinikahin itu zina enggak? Ya, oke. Di zaman dahulu ya, di zaman Nabi. Zaman dahulu. Oke, sebentar. Makanya Ya saya silakan. bilang Salomo 900 kamu nggak peduli ya. Oh, Salomo itu Daud raja, 9. Umi. Oh. Nabimu raja. Ya, raja Bukan ya. bukan penghikmat Nabimu ya. raja ya. Bukan Si bukan Mamat itu penghikmat raja. ya. Mamat Oh lah, itu raja raja bukan itu. sih? Raja itu. Tabrak Allah, ya Allah, ya Allah. Allah babar. Kok bisa? Oten. Kok bisa? Kapan dia Kumpul jadi kebo raja? bisa. Dia Nikah kau aneh. negara mana? Negara mana yang dia kerajai itu negara apa? Jazirah Arab dia kuasai semua. Aduh, Jazir Arab katanya guys. Sekarang Di gini, mana pakai Jazir akal Arab aja ya. itu? Pakai akal aja ya. Tahun Sedangkan berapa di nabimu tingkat jadi raja? gereja, Si Mamat itu jadi raja kah tahun berapa? Pengurus jemaat Tunggu itu selingkuh loh. Umi jangan kasih informasi yang salah. Saya tanya, nah si Mamat ini jadi raja tahun berapa? Iya, beliau itu seorang panglima perang yang menaklukkan. Enggak, saya nggak nanya panglima perang. Saya tanya, si Mamat jadi raja itu tahun berapa, Umi? Daripada Yesus digebukin. Si Umi tahun berapa? Umi, lah dia nggak bisa jawab macet. Macet nggak bisa Lalu jawab. kanlah cawan ini daripada aku Bapak. Nggak tahan aku sakitnya digebukin. Turun Umi ya, nggak jelas lu ya. Yang bisa diajak diskusi lah ya, nggak mau diskusi jangan naik lah ya. Kalau kejang-kejang doang di atas ya. Dasen ya, Dasen naik Dasen ya. Yang followernya 108 ya, ayo naik ya kamu ya. Ayo Dasen, naik ya. Ya, si Umi, kamu karena kamu tidak menjawab saya ya, nggak mau jawab, jangan lagi komen ya. Gitu, nggak ada gunanya kamu di sini Umi ya. Kalau cuman kejang-kejang di atas ngapain lo? Orang di sini mau diskusi dengan baik ya. Diskusi dengan baik ya. Kocak banget. Lu ditanya malah kemana-mana. Halo Kim.
Halo Kim. Sabar ya. Oh, hilang sih Kim. Ya, yang utusan itu kan nabimu. Dia utusan siapa? Utusan iblis. Ya Ringo ya. Ya Ringo yuk, naik yuk. Naik yuk. Nih banyak banget orang muslim yang harus disemangatin ya. Yuk, naik Ringo ya. Naik. Harus disuntik dulu baru mau naik ini ya. Silakan naik ya. Saatnya kalian itu membantah ya apa yang saya katakan ini dengan cara apa? Pahami Qur'anmu deh. Ya. Saya bertanya apa yang tidak salah dengan agamamu? Semuanya salah buat kamu. Saat saya bawakan di sini kita bahas, kamu bilang saya salah terus. Ya, naik Nadi. Ayo. Tuhan mana yang ditombak? Ayo. Ya naik ya. Yuk Celim yuk, naik. Gak ada yang berani naik. Karena di atas tujuannya dia cuman kejang-kejang di atas. Oke, kita lihat si dokter ya. Halo. Dokter. Baik. Oh. Waduh. Keren kau ya. Hmm. 23 follower ya. Oke. 23 follower ya. Oke. Silakan ya naik ke atas, kita ngobrol baik ya, jangan kesurupan di sini. Ya, di sini bukan tempat kesurupan, di sini tempat bertukar ya ilmu. Makanya saya bilang kamu harus paham Qur'anmu ya. Kalian itu hanya boleh bertanya hari Sabtu Minggu. Selain itu saya yang punya. Ya. Saya yang bertanya sama kamu. Ya. Tapi kalau kamu sudah bisa menjawab, saya pastikan kamu boleh bertanya. Ya. Bentar. Bentar ya. Silakan ya. Mana lagi Muslim? Ya, tolong di tap-tap ya, love oren ya teman-teman ya, love oren. Di follow ya, di share, di repost ya. Biar banyak yang lihat dan komalnya kuat ya. Thank you loh Pawon. Pawon nih baik ini ya. Ayo Bara naik. Yesus manusia biasa, betul ya. Siapa? Orang Kristen tidak ada yang bilang bahwa tidak percaya Yesus itu bukan manusia. Gak boleh. Kalau ada yang tidak percaya Yesus itu bukan manusia, dia adalah antikris. Ya. Kamu termasuk antikris karena kamu tidak percaya Yesus itu juga Tuhan. Ya. Yang nggak percaya Yesus Tuhan adalah disebut antikristus. Ya. Naiklah Bara.
Kok beraninya typing? Ya, silakan ya. Ayo. Naiklah ya. Ya. Nih, keren kan? Di mana salahnya itu, Waymaker? Itu nggak salah. Itu sudah sesuai dengan iman kami, Waymaker ya. 4 istri ya dalam satu waktu. Tuh kan si Bara kan kerjanya kayak gini doang dia ya, ngomongin sempak, dia nggak tahu nabinya mencuri sempak. Ya kan Bara, cari tahu dek ya, cari tahu dek Bara ya. Kerjanya ngamuk-ngamuk doang di sini ya, jangan ngamuk-ngamuk dong ya. Jadi sekali lagi, apa yang salah dari gambar ini dan ayat ini? Anisa 4 ini ya. Anisa 3 ya. Anisa 3, kita bacakan ya. Yuk, naik yuk. Iya, warna merah lagi, Erik. Coba kita lihat di sini. Nah, ya. Ini tentang yang tadi ya. Ya. Kalau takut ya tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya. Padahal dia sudah nikah nih, ya. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Udah punya 1 istri, disuruh kawin lagi. Ya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, kamu senangi, 2, 3 atau 4. Nah, udah kawin 2, 3, 4, terus kira-kira tidak dapat berlaku adil nih, takut saya. Ya, maka nikahi seorang saja, ceraiin semuanya 1 aja. Ya. Dan tindakan ini tidaklah berbuat zalim menurut Allahmu. Ya. Lihat di sini ya. Di asbabunnya. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang wali yang menikahi seorang perempuan yatim yang berada di bawah perwaliannya. Ia menikahinya bukan karena cinta, melainkan karena mengincar sebatang pohon kurma milik perempuan itu. Ada seorang pria yang menjadi wali seorang perempuan yatim. Dia wali ya. Kalau dia wali, pasti bisa jadi ya ibunya sudah dikawin sama dia nih. Lalu ia pun menikahinya. Setelah mungkin istrinya itu metong ya, anaknya ini yang kemungkinan bukan anak dia ya, anak dari laki-laki lain, dinikahi. Perempuan itu mempunyai sebuah pohon kurma, ya, warisan dari orang tuanya. Pria itu menahan perempuan tersebut untuk dirinya, ya, jadi dinikahi. Ampun, perempuan itu tidak dapat mendapatkan haknya sebagai istri sebagaimana mestinya. Ya, makanya disarankan sama Nabi untuk kawin lagi 2, 3, 4. Ya, bukan sama Nabi sih ya, sama Allah ya. Ya kan? Kayak gitu. Ya. Aku kira ayahku berkata perempuan yatim itu menjadi sekutu pria tersebut, baik terkait pohon kurma tersebut maupun harta pria itu.
yakni harta keduanya telah bercampur, ya jadi milik laki-lakinya. Ya kan Diana? Suamimu sudah beristri berapa? Kamu istri keberapa Diana? Oh, hilang tamunya kan? Gara-gara Diana ini ya. Ngomong opo. Ini ngomong opo nih. Lihat nih. Ya. Yakni apabila di bawah asuhan seseorang ya, di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, ya, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misilnya. Gak sanggup kasih mahar, kenapa mesti disaranin nikah sama 2, 3, 4? Kan lebih mahal lagi dong, gimana? Hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, 2, 3, atau 4. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak. Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Ya bukan kesempitan lagi, itu udah kebanyakan. Ya. Bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai anak ya perempuan yatim. Ya, laki-laki ini punya anak perempuan yatim. Lalu ia menikahkannya. Lalu ia menikahinya. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Ya. Sedangkan anak perempuan yatim itu mempunyai sebuah kebun kurma yang pemeliharaannya dipegang oleh lelaki tersebut. Dan anak perempuan yatim itu tidak mendapat sesuatu mas kawin pun pada dirinya. Maka turunlah firman-Nya. Dan jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, disuruh kawin lagi. Menurut keyakinanku, dia si perawi ya mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman perseroan. Lelaki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda lainnya. Alah. Ya, Aisyah mengatakan, hai anak saudara perempuanku, anak yatim perempuan yang dimaksud berada dalam asuhan walinya dan berserikat dengannya dalam harta bendanya. Lalu si wali menyukai harta dan kecantikannya. Maka timbullah niat untuk mengawininya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya. Ya, kalau dia aja nggak adil sama satu perempuan, masa bisa adil 2, 3, 4? Masa nggak mikir kamu Diana? Woi, naik dek. Lihat ini. Suamimu sudah kawin berapa kali Diana? Ayo Diana naik. Naik ya. Jangan ngomel-ngomel ya, saya suntik ya. Yuk. Kalian kebanyakan marah-marah doang. Kalian tuh nggak mau baca, ya. Kitab kalian kalau saya tanya nggak ada yang paham. Tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya. Selanjutnya, ia memberinya mas kawin dengan jumlah yang sama, seperti yang diberikan oleh orang lain kepadanya, yakni tidak sepantasnya. Tuh. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim seperti itu. Orang udah dinikahin. Kecuali jika berlaku adil dalam mas kawinnya. Dan hendaklah mas kawinnya mencapai batas maksimal. Dan kebiasaan mas kawin termaksud perempuan sepertinya. Jika para wali tidak mampu berbuat demikian, ya, maka diperintahkan untuk kawin dengan wanita lain selain anak-anak perempuan yatim, ya, yang berada dalam perwaliannya. Ya. Sesungguhnya ada orang-orang yang minta fatwa kepada Rasul sesudah ayat di atas itu, minta fatwa, ya, minta ayat turun ya, fatwa turun ya. Allah menurunkan firman-Nya,
dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa diturunkan pula ayat lainnya. Ya. Itu sedangkan kalian ingin mengawini mereka. An-Nisa 127. Karena ketidaksukaan seseorang di antara kalian terhadap anak yatim yang tidak banyak hartanya dan tidak cantik, maka mereka dilarang menikahi anak yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya. Ini apa ini? Cuma gara-gara orang itu nggak mau kawin sama yang jelek dan nggak punya harta. Jadi yang cantik dan yang punya harta nggak boleh dikawin. Itu apa? Keadilan apa kayak gitu? Demikian itu karena ketidaksukaan mereka bila anak-anak yatim itu sedikit hartanya dan tidak cantik. Ya. Nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain anak yatim, dari anak yatim. Jika kamu suka, ya, boleh menikahi mereka 2 orang. Astagfirullah. Dan jika suka, boleh 3 orang. Dan jika kamu suka, boleh 4 orang. Ya, ini seperti pengertian yang terdapat dalam firman-Nya, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Aduh. Manusia disamakan sama sayap dari malaikat. Masalah lainnya dengan dibatasinya kaum lelaki, ya, yang hanya boleh menikahi 4 orang wanita. Maka dalilnya berasal dari ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya, mengandung pengertian dibolehkan dan pemberian keringanan. Seandainya diperbolehkan punya istri lebih dari itu, yakni lebih dari 4 orang, niscaya hal ini akan disebutkan dalam firman-Nya. Artinya tidak ada, maka tidak boleh lebih dari 4. Sesungguhnya sunnah Rasul menjelaskan, wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasul, ya, tidak boleh mempunyai istri lebih dari 4. Jadi Rasul doang yang boleh. Ya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i telah disepakati di kalangan ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syiah yang mengatakan seorang lelaki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari 4 orang sampai 9 orang. Sebagian dari kalangan Syiah yang mengatakan tanpa batas, sebagian dari mereka berpegang kepada perbuatan Rasul dalam hal menghimpun istri lebih banyak daripada 4 orang sampai 9 orang wanita, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Aduh. Bahwa Rasul menikah dengan 15 orang istri. 15 ya guys. Nih. Lihat gak? Ya? Lihat nih. Telah diriwayatkan kepada kami Anas, Rasul menikah dengan 15 orang istri. Ya, sedangkan yang pernah beliau gauli hanya 13 orang. Yang berkumpul dengan beliau ada 11 orang. Dan beliau wafat dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri. Ya. Jadi yang aslinya tuh ada 15. Ya. Ini kekhususan bagi Nabi, bukan untuk umatnya ya. Khusus Nabi ini ya. Kayaknya emang dia raja mungkin ya. Ya. Membatasi istri hanya sampai 4 orang ya. Kalau nabimu si Muhammad boleh lebih. Ya. Gimana? Ini adalah Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir.
Ya, kalau kalian mau protes, protes sama Ibnu Katsir. 9 istri sudah bisa jadi grup band ya. Kalau 15 tadi kan jadi itu ya, grup sepak bola ya. Oke ya, jadi ya, sebentar ya teman-teman. Running solo, no pay. Having nightmares where everything fade to black. I tell my girl, hold up, I'll be right back. And then I make a joke. Ain't no way, stay. She ain't love with you. I tell my girl, pull up, right. Oke, jadi seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, kayaknya ini sudah nggak ada lagi yang mau naik ya, muslim. Apakah tema saya ini terlalu berat? Ya, karena ini kan memang punya kalian ya. Makanya saya mau bertanya, ya kenapa kalian itu katanya diperbolehkan menikahi maksimal 4 istri. Terus, apakah itu tidak salah? Ya, dan menurut kalian memang tidak ada yang salah, ya toh? Betul gak? Ya kan? Coba ini, yang satu memberitahu nih ya, dia ini istri pertama, yang sebelah kirinya si laki-laki istri kedua, ya. Yang di bawah sebelah kanan istri keempat, yang sebelah kiri istri ketiga. Ya. Semuanya dikarungin. Yang boleh lihat mereka itu hanya satu raja ini. Ya. Agama kalian itu memang mengkhususkan untuk memenuhi segala keinginan laki-laki ya. Jadi setiap laki-laki dalam agama ini ya menjadi raja dengan memiliki 4 orang ratu. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah nggak suka sama si ratu pertama, nih ratu pertama bisa diceraikan, dia kawin lagi. Iya dulu Kermit, mereka memang seperti itu. Dari tadi naik aja pada kejang-kejang doang. Ya kan? Jadi apa yang saya tunjukkan ini adalah fakta. Ya, saat saya kasih tahu ini, kamu bilang nggak ada yang salah dengan ini. Tapi ya masalahnya, kalau memang Allahmu ya menginginkan si Adam itu memiliki 4 istri, ya seharusnya dari awal Adam itu dapat 4 istri. Tapi buktinya kita tidak mendapati si Adam itu memiliki 4 istri. Terus kamu berdalih seolah-olah, iya kan itu supaya menghindari nggak zina. Ya kan? Padahal sudah dibuktikan dengan nabimu yang beristri 15 ya, dia masih haus untuk mengewang perempuan-perempuan lain. Ya? Kurang apa? Bininya udah 15 tapi dia masih ngejar-ngejar babu yang namanya si Maria Kiptia. Bahkan dia ketemu sama perempuan orgil ya. Dia ladenin juga itu perempuan orgil di semak-semak. Dan kalian bilang itu bukan, tidak ada yang salah dengan itu. Ya,
Iya, Kak ini ya, kurang puas mereka. Kurang puas nabinya nih. Memang agama ini agama hayalan laki-laki ya. Agama yang hanya menguntungkan laki-laki karena kalau di bumi mereka bisa punya 4 istri ya. Di surga bisa punya lebih dari 72 bidadari. Itu agama apa? Ya agama ya impian seorang laki-laki. Coba tanya perempuan dapat apa? Dapat piring buat dipajang. Ya kan? Ada yang tahu nggak? Dapat piring buat dipajang. Nah, coba kita cari ya. Saya penasaran ya. Kemarin saya lihat si Ustadz Felix ya. Kalau nggak salah ya. Perempuan dapat apa di surga? Coba ya. Kita lihat di sini. Kayak iya enggak? Bentar ya. Saya kasih lihat. Nih ya. Kayaknya Islam tuh agama laki-laki banget deh, setuju? Iya, kayak patrilineal ya. Kayak iya enggak? iya dan tidak. Oke. Contohnya, kok kalau laki-laki tuh dijanjiin 72 bidadari ya? Tapi kalau perempuan nggak ada 72 laki-laki. Kok curang ya? Nah, betul. Juga. Oke. Antara iya dan tidak. Karena kenapa aku bilang iya? Karena sebenarnya tergantung indikasi sih sebenarnya. Karena ternyata di dunia ini kita tidak bisa menolak bahwa preferensi perempuan beda. Di dalam Islam, perempuan itu paling secure kalau dia sudah dapat rumah. Rumah itu dianggap pencapaian perempuan yang paling tinggi. Benar juga sih. Alah. Ya, kita Allah itu kayak ngasih semua berdasarkan. Dengar ya, tidak ada perempuan merasa pencapaian tertingginya adalah mendapatkan rumah. Ya, ngarang ini. Ya, udah suka-suka dia ngomong ini si Chinese satunya. Kalau saya kayak gini misalnya, dalam kejadian nyata wanita-wanita tadi kan dia sukanya rumah, terus kemudian dia sukanya ngobrol, dia sukanya dilayani, dan di dalam surga itu nanti ada dalam ayat Al-Quran ada piring-piring. Apa? Dalam surga ada piring-piring. Lu pikir di dunia kami nggak punya piring yang lebih bagus? Hah? Coba kita lihat lagi. Ngobrol, dia sukanya dilayani, dan di dalam surga itu nanti ada dalam ayat Al-Quran ada piring-piring. Piring-piring. Yang bagus. Itulah kenapa perempuan suka pajang-pajang kayak. Piring-piring pajangan dan gelas-gelas pajangan. Itu kan, karena bagi mereka menarik. Nah, yang berikutnya kalau soalan bidadari, laki-laki itu sangat senang kalau banyak cewek. Tapi hampir nggak ada perempuan yang senang dengan banyak cowok. Itu lo bilang tadi kesetiaan. Make sense lagi. Halah. Make sense mata lu. Ini dapat 70 bidadari. Betul. Cewek dapat piring. Betul. Cewek dapat piring, ya laki-laki dapat 72. Itu tadi fefek. Lihat. Siapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Nih, Ustazah stres nih. Disiapkan pangeran yang bersedia. Disiapkan pangeran. Anda pula yang nanya Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau kenyataan ya? Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang ketemu sama ibu mau. Suami orang pun katanya ya. Suami orang tuh ya, yang penyuka suami orang ketemu. Di surga itu apa yang dimau ketemu. Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Astagfirullah. Surga. Ya,
Itu surga kalian. Murah banget. Eh? Murah banget itu. Halo Erna. Oh, Erna kemana ini? Rafka? Halo Rafka. Oh, hilang si Rafka. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, memang kalian ini tidak mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Ketemu suami Aisyah. Oh, ya, pasti ada yang kepengen ya diewong sama suaminya Aisyah. Ya. Itu tadi saya sudah kasih tahu, ya. Masa kalian yang perempuan dapat piring pajangan doang? Itu kalian bilang, apa yang salah dengan piring pajangan? Ini surga loh, ini bicara surga, tiba-tiba kalian dapat hadiahnya piring pajangan. What the joke gitu loh. Aduh gimana sih? Kalau kalian pikir itu bukan suatu lelucon ya, kalau itu nggak lucu ya menurut kalian, ya berarti apalagi dalam hidupmu itu yang bukan lelucon? Nice. Gimana lah kalian ini? Ini ya. Jadi saya cuma ngasih tahu sama kalian. Bahwa ya kalian itu seharusnya menjadi orang yang mencari kebenaran. Ya. Bukan kalian bertahan atas ketidakbenaran. Saya tantang sekarang, ya kalian yang merasa bahwa agama ini benar naik sekarang. Di mana benarnya? Kasih tahu saya, di mana benarnya? Ya, siapa tahu kalian bisa memualafkan saya, ya kan? Justru kalian akan mendapat pahala. Ya, sekali lagi ya. Coba kalian beranikan diri untuk naik ya. Beranikan diri untuk naik dan kalian ya. Tolong kalian jelaskan sama saya di mana kebaikan dalam agamamu. Tunjukkan bahwa agamamu tidak ada kesalahannya. Ya. Tunjukkan agamamu itu tidak ada kesalahannya. Ya. Saya akan masuk ke dalam agamamu. Silakan. Ya. Ayo. Ya. Jangan cuman bisanya typing di bawah ya. Terus kalian bilang mana salahnya itu Waymaker? Nggak ada salahnya dengan agama kami itu, nggak ada yang salah di dalam ayat Quran kami itu, nggak ada yang salah. Ya. Tunjukkan sama saya yang paling kuat dalam agamamu bahwa itu tidak salah. Ayo. Maka saya akan menunjukkan sama kalian justru itu yang paling salah. Kalau naik pakai mahar enggak? Enggak lah. Naik tinggal naik aja ya. Ya, jelaskan sama saya, siapa tahu kalian bisa mendapat pahala dan menjadikan saya mualaf baru. Ya, ini mualaf beneran loh ya, tantangan untuk memualafkan saya tidak seperti si pendeta Arom. Ya, saya asli Kristen ya, asli Kristen. Ya, coba jadikan saya mualaf.
Ini si kakek ini memang berbahagia dia ya, karena bisa membodoh-bodohi seorang bocil. Ya, tapi saya yakin saat si Aisyah mulai mengerti ya, dia mulai ngamuk saat si kakek selingkuh-selingkuh. Makanya dia cari sekutunya. Sekutunya siapa? Si Hafsah ya. Saat ketemu ya, si Hafsah saat ketemu Nabi itu selingkuh dengan babu. Si Hafsah langsung ngadu ke Aisyah ya. Mereka berdua ngamuk ke Mama. Ya. Si kakek Mamat dengan ketakutan ya dia bersumpah untuk tidak lagi menggauli babunya. Namun ya dengan penuh perhatian Allah mencabut sumpahnya si Mamat. Tap-tap ya teman-teman ya, tap-tap, restriction ini lumayan ini. Oke, thank you loh, thank you tap-tapnya. Love Oren ya yang punya 1 koin ya biar makin kuat ya Komal ini ya. Masih belum ada yang mau naik ya karena mereka ini semua sudah tidak bisa lagi ya untuk diajak diskusi. Berat banget itu Bang Erik ya. Analoginya berat itu. Ya jelas mereka pasti takut Bang Hendrik. Ya. Silakan naik. Yuk. Kalian pasti tahu kan tentang kisah ini kan? Romantisnya cintamu dengan Mamat. So, kok turun nak? Kepencet ya nak ya? Oke lah. Well, apakah tidak ada lagi? Asik. Udah putus asa lah pasti ini. Ini normal ya. Ini normal. Kalau 15 itu normal hanya untuk si Mamat. Jadi untuk yang perempuan itu ya selain dapat piring, dapat apa lagi? Gams? Kemana sih Gams tadi? Oh.
Kok hilang Gam? Say kamu ini. Dapat kain kotor. Duh. Ya, semalam yang ikut live saya ada gak di sini? Ya, bahwa Aisyah itu katanya ya, si Mamat pengen sholat ya, terus pakai baju yang bajunya itu cuman dikerik ya. Di situ terdapat percikan air MANI-nya si Mamat. Ya, dikerik doang sama si Aisyah ya, terus dipakai deh tuh bajunya buat sholat. Nah, terus kalian klaim bahwa agama kalian bukan agama yang kotor, agama suci, padahal ada bekas air MANI-nya nabimu dipakai menghadap Allah. Ya, bekas air MANI cuman dikerok. Jangan dibayangin, Georgie. Bekasi putih sudah kering, sah untuk sholat. Ya sah sih sah, tapi masalahnya ya baunya itu. Perempuan dilarang pakai parfum, ya. Katanya kalau pakai parfum, ya, dibilang pelacur. Giliran laki-laki, ya, meskipun pakai parfum, tapi, ya, di bajunya itu percikan-percikan air MANI. Ada anaknya gak Mamat itu? Anaknya ada, tapi sudah bermetongan. Ya. Yang besar-besar itu kayak si Fatima ya. Fatima juga punya anak itu pada metong semua. Terus yang dari si Maria Kiptia juga metong semua. Ya, emang produksinya ini ya, yang dari pabriknya si Mamat ini memang nggak tokcer. Makan bawang juga dilarang masuk masjid karena iblis tidak suka dengan bawang. Wih, berarti iblis mereka juga sejenis Dracula ya? Baru tahu saya. Berarti jin mereka ada jin Dracula ya? Saya pikir cuman jin Korin ya, atau jin Aladin itu ya. Ya, thank you Ferry. Kok Ferry sih? Siapa namanya? Musik. Musik. Makasih ya. Kayaknya si Musik ini aktor favoritnya si Mamat itu. Gak ada lagi yang mau naik guys, gara-gara kalian ini. Ya, kita lihat yang lain lah ya. Di sini kita lihat ya, ada yang menarik dari hadis Az-Zuhri dari ayahnya hanyalah mengatakan bahwa seorang laki dari Bani Sakif menceraikan semua istri. Maka Umar berkata kepadanya, kamu harus merujuk istri-istrimu kembali atau aku akan merajam kuburmu sebagaimana kubur Abu Rigal dirajam. Ini ya, kalau kubur itu dirajam, ya orang itu bakal kesakitan apa enggak? Orang yang metong terus kuburnya dirajam, menurut kalian ya, orang yang metong itu akan kesakitan apa enggak? Saya kasih lihat ya. Low battery. Oke. Bentar ya, sabar ya.
Alright. Coba lihat di sini ya. Imam Bukhari mengatakan sesungguhnya hadis begini mengatakan begini ya. Seorang lelaki dari Bani Sakif menceraikan semua istrinya. Maka Umar berkata kepadanya, kamu harus merujuk istri-istrimu kembali atau aku akan merajam kuburmu sebagaimana kubur Abu Rigal dirajam. Akan tetapi analisis Imam Bukhari ini masih perlu dipertimbangkan. Jadi kalau si Umar ngancam begitu, apakah mereka harus takut? Gimana dong? Kalau sudah metong, itu bisa merasakan sakit apa enggak? Gimana dong? Ya. Ini Anisa ayat 3 ya. Ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, kita lihat lagi ya. Az-Zuhri ya. Sama dengan bahwa Galian Ibnu Salamah ya, pada mulanya dengar gak guys suara geluduk guys, kayak di atas banget ini, di atas kepala saya. Lalu ia masuk Islam. Sebentar. Bahwa Galian Ibnu Salamah pada mulanya mempunyai 10 orang istri. Ya. Lalu ia masuk Islam dan semua istrinya ikut masuk Islam pula bersamanya. Maka Nabi menyuruh Gailan memilih 4 orang istri saja di antara mereka. Padahal si Mamat memiliki 15. Emang ini si Mamat ini nggak adil bener. Pada garis besarnya tersimpulkan bahwa seandainya diperbolehkan menghimpun lebih dari 4 orang istri, niscaya Rasul memperbolehkan tetapnya semua istri Gailan yang 10 orang itu, mengingat mereka semua masuk Islam. Setelah Nabi SAW memerintahkan Gailan memegang yang 4 orang dan menceraikan yang lain, hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh memiliki istri lebih dari 4 orang dengan alasan apapun. Lah, nabimu ini kan berarti nabimu munafik ini ya, si Mamat ini munafik ini ya kan, diriwayatkan ya masing-masing jalur. Sedangkan kami ya aku masuk Islam dalam keadaan mempunyai 8 orang istri. Lalu aku menuturkan hal tersebut kepada Nabi SAW, maka bersabda, pilihlah olehmu di antara mereka 4 orang saja, katanya. Nah, ada juga yang punya 5 istri nih. Pilih 4 aja, satunya buat saya. Ya. Gitu ya. Maka aku menjatuhkan keputusan terhadap seorang di antara mereka yang paling lama menemaniku, yaitu seorang yang sudah tua lagi mandul. Sejak 6 tahun yang silam lalu aku menceraikan dia. Gini ya, kalau di dalam agama kalian ya, yang mandul-mandul itu nggak boleh ya, nggak boleh kawin. Karena menurut Nabi harus cari istri yang subur, nggak boleh yang mandul. Jadi untuk yang mandul pastinya nggak boleh kawin di Muslim ya. Oke, nggak ada lagi yang berani naik ini. Yang demikian adalah curang keputusan dengan pertimbangan keadilan. Ini agak-agak lucu semua ini.
Menurut ayahku hadis ini keliru. Yang benar hadis ini adalah dari Siti Aisyah. Gak jelas ini. Ya, ayat dalam An-Nisa ini, An-Nisa 3 ini memerlukan banyak pertanyaan di sini, tapi kenapa perempuan-perempuan dalam Islam tidak mempertanyakan ini? Kenapa kalian pasrah saat kalian mau dijadikan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, terserah dah. Yang penting gue kawin, karena kalau nggak kawin gue dicap mandul. Iya bobo ya. Kesebelasan istrinya memang. Aduh, emang kalian ini nggak ada yang bisa diajak diskusi lah ya. Udah nggak berani naik ke atas ya. Di atas kalau naik pun juga cuman buat marah-marah. Oke lah, nanti sore lagi saya live ya, karena mereka ini nggak ada yang bergeming ya, karena mereka cuman pengennya marah-marah di atas ya. Oke, kita doa saja ya. Ntar malam saya live lagi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan kau berkati teman-teman yang tadi naik Bapak. Buat mereka Bapak mengerti Bapak. Buat mereka Bapak membuka mata mereka Bapak. Buat mereka Tuhan mencari kebenaran itu Bapak. Buat mereka Bapak, itu Bapak tidak lagi tersesat Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kesesatan, segala tipu muslihat iblis dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Bapak Engkau Tuhan berkenan untuk menyelamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, Allah Roh Kudus bekerjalah dalam hati dan pikiran mereka. Kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang di bawah yang sudah support, memberkati mereka dengan keluarga mereka, pekerjaan mereka kau berkati, bidang studi mereka kau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.